Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riani Nur Ramadhani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 malam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Penilaian Evaluasi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI, dan mata kuliah Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di materi ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan penilaian evaluasi pendidikan agama Islam dan aspek apa saja yang terdapat pada penilaian pendidikan agama Islam. Baiklah, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian penilaian evaluasi pendidikan agama Islam. Penilaian atau asesmen adalah upaya untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran melalui aktivitas selama proses pembelajaran. Maka, makna dari penilaian pendidikan agama Islam merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada lingkup pendidikan agama Islam dengan tujuan untuk mengukur capaian peserta didik dalam upaya membentuk pribadi yang taat dan soleh yang memiliki nilai dan kebijakan untuk menjadi toleran dan menghormati keberagaman. Sehingga dapat disimpulkan, penilaian evaluasi pendidikan agama Islam adalah cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Lalu, di dalam pendidikan agama Islam, terdapat 3 aspek yang menjadi dasar penilaian evaluasi pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama adalah aspek kognitif, dan yang kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotor. Aspek kognitif itu aspek yang mencakup tentang pemahaman terhadap ajaran agama Islam dan nilai-nilai moral. Penilaian aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat pada tingkat memecahkan solusi dengan cara menghubungkan ide-ide atau gagasan, metode, maupun prosedur yang telah dimiliki. Menurut taksonomi Bloom, ada 6 tingkatan yang harus dicapai dalam aspek kognitif, yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, rumus, istilah, dan ide tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya. Yang ketiga, penerapan. Penerapan adalah kemampuan untuk menerapkan gagasan, metode, rumus, dan teori di dalam situasi baru. Lalu yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Lalu yang kelima adalah sintesis. Sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga terbentuk pola baru. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, dan metode seseorang untuk dijadikan dalam memberikan suatu nilai. Yang kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif mencakup pengembangan sikap dan perilaku yang baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Aspek afektif yang dimaksud dengan paduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Adapun ranah afektif ini ditunjukkan dengan 5 sikap, yaitu yang pertama adalah kemampuan menerima atau memperhatikan, yang kedua adalah kemampuan menanggapi, yang ketiga adalah kemampuan menilai atau menghargai, yang keempat adalah kemampuan mengatur atau mengorganisasikan, yang kelima adalah karakter, dan yang terakhir adalah aspek psikomotor. Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan otot atau mekanik. Aspek psikomotor mencakup pengembangan kemampuan fisik dan mental seperti keterampilan dalam beribadah, keterampilan dalam berkomunikasi, dan keterampilan dalam berkontribusi kepada masyarakat. Adapun keterampilan-keterampilan yang dimaksud dalam aspek psikomotorik yaitu yang pertama adalah keterampilan otot yang meliputi mempertontonkan gerak
menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Dan yang kedua adalah keterampilan memanipulasi benda atau objek yang meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang ketiga adalah kemampuan mengkoordinasi saraf otot yang meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Demikianlah penjelasan materi dari video ini. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila belum jelas, teman-teman bisa baca di makalah saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.